seseorang, yaitu seorang petani yang sedang berjalan menuju sawahnya, membuat warga gembar adanya ditemukan tongkat bambu kuning yang memiliki mata berlawanan. Kalau orang bicara mengatakan bambu petuk berkodam, sehingga orang tersebut menjadi orang sakti dan sukses adanya. Marilah kita simak sama-sama hingga akhir supaya Anda tahu apakah bambu petuk yang berwujud tongkat bambu kuning yang terdapat berlawanan mata yang dikatakan bambu petuk, tongkat bambu kuning, bambu petuk yang ada dikatakan adalah tongkat bambu kuning berkodam bambu petuk. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti kisahnya agar Anda tahu tidak salah paham atau gagal paham. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan dengan adanya tongkat bambu kuning berkodam yang terdapat bambu petuk bertemu mata. Saat itu ada seorang petani bapak-bapak dengan cangkulnya yang ada di pundaknya. Jam 6 pagi sudah berjalan di mana ada sawahnya berada. Di saat sedang berjalan di jalan setapak yang terdapat ada dapur pohon bambu yang ada, tiba-tiba dia dijatuhin salah satu bambu yang berbentuk tongkat. Disitulah orang tersebut kaget dibuatnya bahwasannya bambu yang berbentuk tongkat tersebut bisa berdiri di depan di mana adanya si petani tersebut. Lantas si bapak petani merasa kaget, dikejutkan dengan adanya bambu yang menjatuhkan dirinya berdiri tegap berbentuk bambu tongkat kuning. Lantas tiba-tiba si bambu itu berbicara kepada si petani. Dia mengatakan, "Hai manusia, terimalah saya. Sayalah adalah si tongkat bambu kuning, bambu petuk berkodam. Bila saya engkau miliki, saya akan mengikuti apa kata engkau." Kebetulan si petani tersebut adalah orang yang dikenal di kampungnya dengan julukan seorang ahli spiritual, suka menolong banyak orang dan dia orangnya alim. Lantas si bambu itu mengatakan kembali, "Saya tahu Anda memiliki kelebihan. Anda sering menolong banyak orang, mengobati dan menangani orang-orang kesurupan serta suka memindahkan hal-hal gaib yang negatif. Sayalah kodam jin muslim yang ada di tongkat bambu kuning ini. Kebetulan tongkat bambu kuning ini terdapat dua mata berlawanan, yaitu bambu petuk dengan sebutan si tongkat bambu kuning, bambu petuk bertua. Sayalah yang memiliki kodam bambu petuk, yaitu tongkat bambu petuk bertua. Kodamnya demikian." Lantas si bapak petani mengatakan, "Siapa Anda sebenarnya? Coba jelaskan. Kalau memang ini baik,
mengatakan demikian. Lantas si bambu itu berbicara kembali. Ya, betul. Lantas si petani itu melanjutkan pembicaraan. Apa untungnya saya memiliki tongkat bambu kuning dan apa manfaatnya? Lantas si bambu kuning katakanlah dengan julukan si tongkat bambu kuning bertuah mengatakan, Anda akan mengetahui melalui petunjuk mimpi. Setelah satu malam, si bapak petani itu sudah mendapatkan riwayat melalui petunjuk mimpi bahwasannya adalah orang yang paling tepat yang dapat bisa menjalankan amanah dengan baik untuk menolong banyak orang. Cukup Anda taruh di rumah atau di bawah buat tongkat Anda. Apapun yang Anda inginkan, saya akan jalankan dengan baik. Kata si tongkat mengatakan demikian. Lantas disitulah di saat beliau sedang mengusir dedemit-dedemit di salah satu kantor yang ada, yang terjadi adanya orang banyak kesurupan. Beliau hanya menancapkan tongkat, katakanlah tongkat bambu kuning bertuah. Tongkat itu bisa berdiri tegap. Si pemiliknya hanya berdoa dan kontak dengan si tongkat itu. Bahwasanya beliau hanya mengatakan, kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Yang dimaksud orang tersebut mengatakan, siapapun penghuni dedemit yang ada di sini suruh diusir. Sehingga si bapak itu secara tidak langsung mengetahui adanya siapa jin yang ada di situ dan berapa jin yang ada, dari mana jin tersebut. Si bapak itu sudah mengetahui melalui mata batin dan berkomunikasi melalui hati, sehingga semuanya diketahui oleh si bapak itu berkomunikasi secara gaib melalui tongkat bambu kuning bertuah. Begitu pula pada saat orang kesurupan di salah satu sekolahan, baik guru maupun murid-muridnya, si tongkat itu hanya berdiri tegap di depan di mana si pemiliknya berada, sehingga si petani itu yang dengan julukan seorang ahli spiritual dikenal dari seluruh penjuru, bahkan sampai keluar kota dan luar negeri, sehingga seorang kolektor-kolektor yang memiliki berniat mencari bambu betuk sehingga tertarik dengan adanya tongkat bambu kuning bertuah yang terdapat adalah bambu betuk yang ada. Mereka berduyun-duyun mendatangi si bapak tersebut dengan maksud dan tujuan merayu, ingin dimaharkan dengan mahar yang besar dengan harga menggiurkan miliaran rupiah. Namun seorang ahli spiritual yang biasa tani di sawah mengatakan, begini bapak-bapak, saya terima kasih kalian sudah hadir di rumah saya, sudah silaturahmi. Saya tegaskan bahwasannya bambu ini sudah diamanahkan ke saya. Memang bambu ini bukanlah bambu biasa. Dia memiliki julukan yaitu si tongkat bambu kuning bertuah. Yang terdapat adalah bambu betuk. Ini hanya untuk pegangan saja sebagai perantara. Disitulah terdapat adalah kodam jin muslim yang bertujuan baik untuk menolong sesama.
salah satu kolektor mengatakan demikian. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya tongkat ini tidak diperjualbelikan sekalipun harganya miliaran, tapi ini hanya sarana. Kebetulan saya adalah seorang ahli spiritual, bukan dijual belikan, bukan pada tempatnya. Jadi kalau yang namanya bambu betuk sebetulnya bukan saja yang berwujud seperti tongkat ini, pada dasarnya tidak diperjualbelikan. Beda dengan kata diwariskan ya. Kalau dijual belikan itu namanya jatuhnya bisnis. Jadi kodam itu tidak bisa menerima, akan kembali kepada orang yang pemilik pertama, sekalipun sudah terbayar miliaran atau mungkin triliunan rupiah. Maka dari itu kodam yang terdapat di bambu tersebut tidak menerima dengan adanya bisnis. Demikianlah saudara, sekelumit kupasan dengan adanya tongkat bambu kuning berkodam. Semoga dapat menambah wawasan buat kita semua. Tujuan kami adalah sharing untuk berbagi terhadap sama agar Anda tahu apa yang dimaksud dengan bambu kuning berkodam atau bambu betuk berkodam. Apakah termasuk barang yang bisa dijual belikan atau tidak? Anda telah mengetahui yang baru saja